Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Swanse, siswa PPK dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Nomor induk mahasiswa 2586050252. Guru SMA Negeri 1 Kaubon yang akan mempraktekkan materi kelas 10 di semester 1, aku pribadi yang unik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, terima kasih, silakan. Terang untuk kudus, amin. Namun hal itulah yang menyadarkan kami akan rasa tanggung jawab memahami panggilan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa. Siapa namanya tadi? Yeskiel. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak akan absen dulu. Gabriel? Kristianus? Maria Agnesia? Maria Vanilsia? Robertus? Pikarta? Yeskiel? Yohanes Dong Kevin? Rovinus? Maria Kunfortin? Rina? Siapa yang belum diabsen? Sudah semua? Oke. Oke, ini kita akan melihat gambaran pembelajaran kita hari ini. Ya. Pertama, kompetensi awal. Peserta didik telah memiliki pemahaman dasar, ya, pemahaman dasar tentang dirinya sebagai ciptaan Allah yang memiliki keunikan. Kemudian yang berikut adalah ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Kita lihat, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yakni mensyukuri dan menghargai diri sebagai ciptaan Allah yang unik dan istimewa. Yang kedua, mandiri, mampu mengenali dan menerima kekuatan serta ya. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, mampu menganalisis dan merumuskan cara-cara mengembangkan potensi diri. Yang keempat, cinta kepada diri dan sesama. Sebagai manusia yang unik, perlu saling mencintai diri kita dan sesama, tidak saling membedakan satu sama lain, serta selalu bersyukur. Pertama, keunikan diri, baik kekuatan maupun keterbatasan, adalah apa? Ya, anugerah istimewa dari Allah yang harus disyukuri dan dikembangkan. Yang kedua, sebagai ciptaan seturut citra Allah, setiap manusia memiliki martabat luhur dan tidak boleh direndahkan atau membandingkan diri secara negatif. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Di situ ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian merasa berbeda dengan temanmu? Apa yang membuatmu merasa unik? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Oke, bagaimana? Kita pasti pernah merasa berbeda dengan teman-teman. Dan yang membuat kita merasa unik adalah seperti kita bisa berprestasi sedangkan teman kita tidak. Oke, terima kasih kepada Gebi. Ya, Pak. Yang kedua,
menurutmu mengapa Allah menciptakan kita semua berbeda satu sama lain, bahkan dengan saudara kembar sekalipun? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Karena wujud kasih Allah yang menganugerahkan keunikan dan martabat setiap manusia. Dengan perbedaan ini menjadi dasar bagi manusia untuk saling mengenal, belajar satu sama lain, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk menemukan dan memuliakan Tuhan dengan caranya sendiri. Oke, terima kasih kepada Wikarta yang sudah menjawab pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Apa yang harus kita lakukan dengan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki? Oke. Harus bersyukur, Pak. Harus bersyukur. Oke. Segala sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita harus bersyukur. Apapun itu. Ya. Karena segala sesuatu yang kita terima berasal dari siapa? Dari Allah sendiri. Untuk masuk ke materi yang lebih jelas, kita akan menonton sebuah video. Dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kalian ada yang menyangka dirinya berhikmat menurut penilaian dunia ini, hendaknya ia menjadi bodoh untuk menjadi berhikmat. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Allah menatap orang berhikmat dalam kecantikannya sendiri. Dan di tempat lain, Tuhan tahu rancangan-rancangan orang berhikmat. Semuanya sia-sia. Oke, sudah kita nontonkan video tadi. Apakah ada orang yang benar-benar 100%? Tidak kan? Kita lihat tadi ada dia memiliki kekurangan, buta. Tapi dia dipercayakan menjadi apa? Lektor. Jadi kita jangan merasa bahwa kekurangan itu menjadi suatu ancaman bagi kita. Ya. Tetapi dengan kekurangan itu membuat kita termotivasi bahwa dari kekurangan saya pasti ada kelebihan, ya. Oke, kita masuk ke tadi sudah kita menonton kita masuk ke materi, yaitu pertama, aku pribadi yang unik. Nah ini, kita perlu lihat. Secara jasmani, apa dikatakan di situ? Masa remaja adalah masa di mana? Ya. Tumbuh dan berkembang, sangat indah dan mengagumkan. Ya. Dalam badan yang indah, itu terdapat kekayaan rohani yang sangat potensial. Seperti apa? Kemampuan menari, bernyanyi, berekspresi, cita-cita, dan memiliki kehendak yang bebas. Ya, jadi manusia itu memiliki namanya pengalaman-pengalaman baru yang sangat berharga. Baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyedihkan dan menantang. Menantang adalah ketika kita diuji dengan kekurangan kita. Kadang ketika kita berteman, ada teman kita yang kadang-kadang celetuk. Oh, kamu begini dan begitu. Tapi itu membuat kita termotivasi. Kadang rasa emosi itu pasti ada. Tapi membuat situ kita mengendalikan. Ya. Kemudian aku berbeda dengan orang lain. Ya. Pada setiap pribadi manusia selalu ada namanya kekuatan dan keterbatasan. Kedua hal itu sering dipengaruhi oleh sikap dan karakter pribadi yang tumbuh dan
berkembang. Karena apa? Lingkungan dan pendidikan. Sementara itu kita telah memiliki kodrat fisik seperti yang sekarang kita punya. Pasti sudah tahu diri sendiri itu bagaimana. Memiliki kekurangan, di balik kekurangan ada kelebihan, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Segala kemampuan, bakat, dan sifat yang kita miliki tersebut masih dapat kita kembangkan menjadi lebih optimal. Ini kita lihat di kutipan kitab suci. Firman Allah, baiklah kita manusia ya menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia. Siapa? Ya. Siapa yang diciptakan pertama duluan? Laki-laki atau Adam. Yang kedua perempuan. Oke, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa? Coba Karta baca. Berkuasalah atas ikan-ikan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, memberi segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari. Ya. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dan Allah memberi kuasa. Ya, memberi kuasanya apa saja? Apa di situ? Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan berkuasa atas binatang-binatang yang merayap di bumi, ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara. Allah sudah memberikan itu semua kepada kita. Ya. Pernahkah kamu berpikir, adakah orang kembar yang benar-benar sama? Tidak kan? Meskipun body dan fisiknya hampir sama. Tetapi, apa? Ya, sifat dan kebiasaan serta kegemaran mereka pasti berbeda. Ya. Manusia itu meskipun kembar, kita sudah tahu dia kembar. Tapi sifat dan karakternya pasti sudah berbeda. Ya ini. Manusia merupakan apa? Ciptaan Allah yang begitu istimewa dan unik. Beberapa alasan mengapa manusia disebut ciptaan yang unik. Yang pertama apa? Yang kedua, waktu menciptakan manusia, Allah bekerja secara istimewa, membentuk manusia dari dan mengembuskan nafas hidup di hidungnya. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan untuk manusia. Pertama kita lihat di kitab Kejadian, itu setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan manusia, Allah memberi kuasa. Setelah itu Allah menempatkan mereka di Taman Firdaus. Ya. Setelah ditempatkan di Taman Firdaus, ada seekor ular di situ. Ular mengajak
atau memberikan namanya tawaran. Kepada siapa? Hawa. Ya, Hawa. Kemudian Hawa mengambil buah itu, setelah dia makan lalu dia memberikan kepada Adam. Ya. Maka dengan demikian manusia yang merupakan ciptaan Allah yang sangat indah dan unik. Perlu kita sadari akan keistimewaan dan keagungan ini. Batasan kita selalu ada kekuatan di baliknya. Meskipun pribadi kita tidak sempurna, namun pasti ada keunikan di dalamnya. Pernah kalian mendengar syair lagunya The Massive? Jangan menyerah. Beberapa potong syair lagunya mengatakan demikian. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Dan pada bait ref, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetapi jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Itu adalah salah satu penggalan lagu dari grup The Massive. Hidup adalah anugerah. Ya. Jadi segala sesuatu hidup itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Ya. Bagaimana kita yang sudah sehat, kemudian memiliki kelebihan, kita yang dalam artian jarinya lengkap, matanya bisa melihat dengan baik, kaki tangannya baik, telinganya mendengarkan dengan baik. Tapi kadang kita kurang bersyukur. Tapi kita lihat dari mereka yang memiliki kekurangan itu. Ya. Salah satunya itu yang tadi seorang anak yang mengalami kanker, kemudian anak jalanan, kemudian contoh lagi satu adalah siapa? Louis Braille. Ya. Louis Braille ini yang menulis orang buta bisa membaca. Itu seperti tulisan yang dibaca oleh seorang anak yang ditugaskan membaca tadi. Dia buta, tapi kok bisa dia bisa membaca? Karena hasil karya dari Louis Braille. Ya ini. Louis Braille yang dalam keterbatasannya dapat memberikan warisan hidup yang terbaik dan berprestasi melebihi anak normal. Warisan yang berharga bagi mereka yang buta dengan mengembangkan tulisan Braille yang memampukan penderita tunanetra dapat. Kadang kita yang dalam artian yang bisa melihat disuruh bertugas kadang-kadang agak susah, sulit. Tapi kita belajar dari orang yang memiliki kekurangan tadi. Bagaimana dia? Ya kan? Oke, satu lagi dia ini. Albert. Ya. Ia baru bisa bicara setelah menginjak usia 4 tahun. Namun ternyata ia memiliki talenta yang luar biasa. Kalau kita pernah belajar fisika, dia ini orangnya. Ya. Orang yang memiliki kekurangan, tapi di balik itu ada kelebihan yang lebih. Kini Einstein terkenal karena teori relativitas khusus. Cintailah proses. Jangan cintai hasil. Ketika orang mampu melewati proses, maka dia akan menerima hasil. Betul. Dia akan menerima hasil. Contoh saja seperti yang kalian alami sekarang. Yang kita alami. Merasakan TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA. Itu proses. Ya, proses demi proses, sesuatu akan hasil kita tuai di kemudian hari. Contoh ibarat kita menanam apa? Pohon buah-buahan, pohon rambutan atau pohon apapun. Dari kecil kita menanam, kita siram dia, kita kasih pupuk dia. Sampai dia berbuah kita nikmati kan? Begitu hidup kita yang kita alami. Kita berusaha, apapun itu kita lewati. Suatu saat dari hasil jerih payah kita, akan kita petik buahnya nanti. Seperti itu. Kalau memilih kekurangan kita,
kita cintai kekurangan kita, kita bersyukur kelebihan kita, kekurangan kita itu dengan baik, maka ada hal yang kita dapat di kemudian hari. Ya. Dalam teks kitab suci bahwa manusia diciptakan Allah menurut gambar dan citranya. Seperti dalam teks Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ini pertanyaan, bukankah manusia itu istimewa? Istimewa tidak? Istimewa. Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Kalau kita lihat bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan yang lain. Kalau kita sering membaca, ya, sering membaca kitab suci itu, kita lihat. Kalau Allah menciptakan yang lain, menggunakan apa? Kata. Ya. Maka jadilah demikian. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu menurut sabda. Dia menyampaikan. Ya kan? Allah berbicara maka jadilah demikian. Ya. Tapi kalau manusia tidak, melalui apa? Proses. Ya kan? Allah membentuk manusia dari mana? Allah dari tanah liat. Allah membentuk mukanya dan segala macam. Lalu Allah memberikan apa? Nafas kehidupan. Maka jadilah manusia laki-laki. Itu tidak melalui sabda. Tapi Allah berbuat, membuat sesuatu. Membuat tanah itu menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ada hidung dan segala macam. Lalu Allah memberikan roh atau nafas. Bahwa segala sesuatu yang membedakan kita, manusia dengan ciptaan yang lainnya adalah ciptaan yang lain itu menggunakan perkataan. Ya. Tapi kalau Allah menciptakan manusia berdasarkan karya. Atau Allah membuat. Baru Allah memberikan apa? Roh. Maka sampai sekarang ini. 2 manusia saja waktu itu. Adam dan Hawa. Tapi dari Adam dan Hawa, jadilah seluruh dunia. Maka dalam diri kita, kita harus bersyukur apapun yang ada dalam diri kita. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri. Menerima diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu, iya, kalau kita sudah bersyukur itu semua pasti aman. Di belakang dulu. Ini. Oke. Sekarang dari lembar itu materi sudah kita jelaskan tadi, sudah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sekarang silakan kalian mengerjakan itu.
Silakan dikerjakan. Tulis masing-masing. Di situ ada 3 hal yang kalian isi. Pertama, kelebihan dan kekurangan, dan doa sebagai ucapan syukur. Siapa yang bersedia? Baca hasil karyanya, hasil tulisannya itu. Kelebihan dan kekurangan dan doa. Siapa yang bersedia? Oke, nanti kita minta Karta untuk membacakannya. Ya, siap? Oke. Sudah semua? Wikarta sudah? Oke, coba Wikarta bacakan. Tuliskan 5 kelebihan dalam diri saya. Yang pertama, saya mempunyai penglihatan yang sehat, mempunyai pendengaran yang sehat, memiliki postur tubuh yang tinggi, mempunyai kedua kaki tangan yang lengkap, tidak cacat. Tuliskan 5 kekurangan dalam diri. Tidak memiliki suara yang bagus, kurang percaya diri, memiliki kulit yang sawo matang, memiliki hidung yang pesek. Habis itu Doanya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Sekarang ini kita masuk kepada refleksi. Jadi tadi kita sudah bicara banyak tentang materi aku pribadi yang unik. Sudah kita melihatkan, menonton seorang yang memiliki kekurangan tapi dia mampu membaca dengan baik. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lainnya. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan, serta kegagalan membentuk keunikan setiap pribadi. Selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi, setiap orang adalah pribadi yang unik, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya satu dengan yang lain. Tidak pernah sama. Ya. Kemudian sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah apa? Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni. Ya, suatu masterpiece dari Allah yang sangat luar biasa. Singkatnya apa? Diri Anda adalah pribadi yang indah dan istimewa. Ya. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ya. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Oke, terima kasih. Silakan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika kau tak dapat menjadi pohon meranti di puncak bukit, jadilah semak belukar di lembah. Jadilah semak belukar yang teranggun di sisi bukit. Kalau bukan rumput, semak belukar pun jadilah. Jika kau tak boleh menjadi rimbun, jadilah rumput. Dan hiasilah jalan di mana-mana. Jika kau tak dapat menjadi ikan mas, jadilah ikan sepat. Jadilah ikan sepat terlincah di dalam payau. Jika semua dapat menjadi nakoda, lainnya harus menjadi awak kapal dan penumpang. Pasti ada sesuatu untuk semua. Karena ada tugas berat, maka ada tugas ringan. Di antaranya dibuat yang lebih berdekatan. Jika kau tak dapat menjadi bulan, jadilah bintang. Jika kau tak dapat menjadi jagung, jadilah kedelai. Bukan dinilai kau kalah ataupun menang,
jadilah dirimu sendiri yang terbaik. Thank you. Oke, kita